Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data mahasiswa yang ingin masuk PNS dengan menggunakan alat analisis data Smart PLS dan SPSS. SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator-indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar konstruk. SEM ini lebih digunakan untuk melakukan confirmatory analysis daripada exploratory analysis. SEM tidak digunakan untuk membangun sebuah model baru tanpa dasar teori yang udah ada sebelumnya. Ini adalah tabel uji validalitas dan diskriminan. Dalam analisis data ini dilakukan dengan melihat nilai AV. AV itu Average Variance Extracted. Hasil pengujian dapat dikatakan memenuhi uji diskriminan jika nilai AV itu lebih besar dari 0,5. Kita bisa lihat tabel di atas, yaitu berdasarkan tabel itu dapat diketahui bahwa nilai AV variabel CA 0,653, DC 0,583, FQ 0,558, TQ 0,569, IM 0,582, WM 0,557. Dari semua nilai variabel AV di atas menunjukkan angka di atas 0,5 yang berarti dari keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Bisa kita lihat tabelnya, yaitu jika dinyatakan reliable jika hasil kedua nilai tersebut menunjukkan angka lebih besar dari 0,7. Berdasarkan tabel di atas, kita bisa lihat hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dari variabel CA yaitu 0,821, variabel DC 0,856, FQ sebesar 0,901, IM sebesar 0,891, TQ sebesar 0,910, dan WM sebesar 0,886. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach alpha dari semua variabel menunjukkan angka lebih dari 0,7 sehingga semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Hasil uji reliabilitas menggunakan composite reliability dari variabel CA sebesar 0,821, variabel DC sebesar 0,856, FQ sebesar 0,901, IM sebesar 0,891, TQ sebesar 0,910, dan WM sebesar 0,886. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai composite reliability dari semua variabel menunjukkan angka lebih dari 0,7. Sehingga semua variabel dalam penelitian dinyatakan reliable. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang R-squared. Semakin tinggi R2 berarti semakin baik modal prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis bisa dilakukan setelah model penelitian sesuai. Pengujian hipotesis yang dilakukan dirumuskan penelitian ini adalah langkah selanjutnya, menggunakan Smart PLS dan teknik bootstrapping. Dalam pengujian hipotesis parsial akan dilakukan pada sampel, sedangkan uji hipotesis secara simultan akan dilakukan menggunakan analisis regresi, summary ANOVA dengan bantuan Smart PLS. Kita bisa lihat itu uji hipotesis secara parsial menggunakan bootstrapping. P-value dan koefisien parameter merupakan 6 digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis parsial. Nilai koefisien parameter yang bertanda positif menunjukkan bahwasanya suatu variabel mempunyai pengaruh positif dengan variabel yang dipengaruhinya. Efek kebalikan dari semua variabel terhadap variabel lain terjadi ketika nilai koefisien parameter negatif. Jika nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 1,96, maka hipotesis diterima.
Karakteristik responden yang ingin masuk PNS menggunakan olah data SPSS. Karakteristik jumlah persen responden menurut jenis kelamin. Laki-laki 36,8%, perempuan 62,3%. Karakteristik persen responden paling banyak menurut umur. Rentan usia 20 tahun 22,1%. Karakteristik jumlah persen paling banyak menurut program studi jurusan manajemen, nilainya yaitu 16,7%. Karakteristik jumlah persen paling banyak menurut Universitas Pasir Pengaraian yaitu 23,8%. Karakteristik jumlah persen paling banyak menurut semester mahasiswa semester 5 yaitu 47,3%. Karakteristik jumlah persen paling banyak menurut pekerjaan orang tua petani yaitu 27,5%. Karakteristik jumlah persen paling banyak menurut pendapatan orang tua yaitu 42,8%. Karakteristik jumlah persen paling banyak menurut asal daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu 13%. Karakteristik jumlah persen paling banyak menurut jalur masuk kampus mandiri yaitu 66,3%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.